Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Juliani HTB dengan NIM 200210008 pada mata Komprehensif Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Heliati Fajriyah MA, dan saya berasal dari Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang manusia perlu agama. Nah, manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Agama juga sangat berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan. Nah, tanpa agama, seseorang akan kehilangan arah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkan dari tingkah laku yang negatif. Bahkan, agama akan membuat manusia terarah, membuat hati lembut dan jernih, terang dan suci. Kemudian, agama juga memberi penjelasan terhadap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pendekatan pemahaman agama. Yang pertama, ada pendekatan teologis normatif. Maksud dari pendekatan teologis normatif adalah pendekatan yang memahami agama secara harfiah. Nah, selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan suatu ilmu yang membahas tentang peristiwa dengan menggunakan unsur-unsur seperti tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga ada pendekatan antropologis. Nah, pendekatan antropologis ini adalah ilmu yang membahas tentang manusia, khususnya asal-usul manusia, bentuk fisik, adat dan istiadat, kemudian kepercayaan masa lampau. Nah, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kebudayaan. Budaya diartikan sebagai hasil kegiatan dan menciptakan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan lain-lain. Pendekatan yang keenam adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal. Saya akan menjelaskan tentang definisi agama secara bahasa dan istilah. Yang pertama ada agama secara bahasa. Nah, agama secara bahasa yaitu berarti cara hidup, diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, pengertian lain dari agama adalah haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan. Nah, kalau agama secara istilah adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan atau kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, dengan manusia, serta lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi kajian pendidikan Islam. Nah, metodologi pendidikan Islam ini adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk kegiatan bimbingan dan pengajaran dalam memahami Islam. Ada 4 metode yang digunakan dalam pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama ada ta'lim. Ta'lim diartikan sebagai pengajaran. Biasanya ta'lim ini salah satunya adalah ceramah yang biasa digunakan oleh para pendidik dalam mengajar. Metode yang kedua ada tabijin. Metode ini biasanya digunakan oleh pendidik dengan cara menjelaskan materi atau objek dengan benar sehingga materi tersebut benar-benar jelas dan mudah dimengerti. Metode yang ketiga adalah tafsir. Nah, metode tafsir ini adalah kita sebagai pendidik harus menjelaskan secara detail tentang persoalan yang akan kita bahas. Metode yang terakhir ada metode tafshim. Metode ini digunakan untuk memberikan kesamaan persepsi mengenai benda, permasalahan, ataupun kasus yang akan dibicarakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.